Dia paling jago nurunin segala macam. Wih. Ngapain tuh? Bacain mantranya. Denger nggak bunyi apa itu? Apa tuh? Bunyi apa? Perut saya belum makan ini. Saya kira bunyi hujan emas. Ada lagi. Berapa lama lagi ya? Coba lihat di... Lihat dong, kita baru dapat gelang emas dari Putri. Mau dong. Enak aja. Perhiasan ini cuma buat Dayang senior, pendampingnya Putri. Kamu masih junior. Bajunya aja masih merah putih. Kayak anak SD. Iya. Yaudah, yuk. Bye. Putri? Bunda dengar. Kamu berikan perhiasanmu kepada Dayang-Dayang dan saudari-saudari sepupumu, ha? Iya, Bunda. Kenapa, ha? Karena aku nggak suka perhiasan. Dengar ya, kamu itu seorang putri raja. Jadi kamu tuh harus berdandan secantik mungkin. Kamu tuh bukan orang biasa, ngerti? Walaupun aku nggak pakai perhiasan, aku tetap cantik. Stella, kamu kan tahu ayahandamu tuh sangat suka perhiasan yang terbuat dari emas. Dia mengumpulkan kekayaannya dan hartanya berpeti-peti emas. Jadi wajar kalau dia ingin menunjukkan kepada siapapun bahwa putrinya berhias dengan emas. Kasih aja tuh ke Kak Julia. Kan Kak Julia suka sama perhiasan, aku kan enggak. Dan sekalian nih, sepatu kuningnya aku nih, kasih juga tuh ke dia. Pakai sepatu itu saat bertemu dengan ayahmu ya. Sepatu itu terbuat dengan lapisan emas, mahal harganya. Jadi ayahmu bakal marah besar kalau kamu gak memakainya. Ngerti? Iya, Alah batu deh. Pakai. iya. Mendingan aku jadi boneka dah, daripada jadi putri. Apakah ayah Anda memanggilku? Bunda bilang kamu tidak suka menggunakan emas-emas yang ayah berikan. Bunda salah paham ya. Aku hanya nggak suka memakai perhiasan berlebihan. Ayah tidak mengerti di mana jalan pikiranmu. Di luar sana banyak sekali orang yang ingin memiliki emas. Tapi mereka tidak punya emas sekeping pun. Kamu yang mempunyai banyak emas malah tidak mau menggunakannya. Bagaimana cara ayah membahagiakan kamu? Maaf ya. Tunggu dulu. Ayah belum selesai bicara. Di mana semua emas-emasmu? Nggak ada ya di kamar. Pokoknya kamu harus pakai semua emas itu. Ayah tidak mau kamu hanya pakai satu kalung emas. Iya ya. Ingat itu. Ih, kan aku nggak suka memakai perhiasan. Aku bosan dengan kemewahan ini. Lah bujuk Putri, bosan sama kemewahan. Lah kita bosan sama kemiskinan. Nggak apa-apa, bersyukur aja. Yang penting walaupun kita jadi prajurit, kita masih bisa makan. Ngerti nggak lo? Ngerti. Ngapain kamu teriak-teriakan kayak gitu? Kamu tuh ya nggak bersyukur banget. Nggak semua orang ditakdirkan jadi putri ratu. Kakak tuh beda sama aku. Kakak suka perhiasan, aku nggak suka. Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah tinggal di istana. Berani nggak kamu hidup di luar istana dengan banyak masalah? Berani kok. Di luar di sana juga banyak kok anak seumuran aku. Mereka berani tinggal di kampung, di jalanan. Ya udah, coba aja. Paling juga baru 1 hari kamu udah nggak kuat, terus balik ke istana. Dan kalian para dayang,
Jangan ngajarin adikku untuk berpikiran yang macam-macam. Baik, Non. Jangan so bahagia dengan kemiskinan kalian. Gak ada orang miskin yang bahagia. Itu cuma ada di cerita penghibur hati orang yang susah kayak kalian. Heh, Dan Junior, kamu tuh ember banget ya. Pakai ngaduin sepupu kami, Putri Stella, Kerajaan dan Ratu. Maksud kamu apa sih? Kamu iri ya karena nggak dapat emas kayak para dayang senior dan kita para sepupu Putri Stella. Kalau kamu mau emas seperti kami, bilang. Nanti kami kasih 1 gram emas. Tadi Ratu nanya, kok Putri Stella nggak pakai perhiasannya? Ratu nuduh para dayang yang mencurinya. Terus kenapa bilang ke Tante Ratu kita dapat perhiasan dari Putri Stella? Saya kan ngomong ada apanya. Apa adanya? Bolak-balik ngomong. Maaf, saya gerobak grogi. Kalau kamu berani ngadu macam-macam lagi, kami pecat. Kamu mau jualan kue ongol-ongol lagi? Enggak. Ya udah sana, kerja lagi. Aku pengen keluar aja dari istana ini. Loh, kenapa? Di sini kan enak. Aku nggak suka sama ayahanda dan bunda. Kalau aku nggak suka pakai perhiasan, pasti selalu maksa. Ya, namanya juga raja dan permaisuri, kan emang harus dituruti kehendaknya. Ayah dan ibu kami saja yang adik-adik dari raja harus menuruti apa yang raja perintahkan. Kalau di luar istana itu kayaknya seru ya. Tahu deh, aku sih belum pernah keluar istana. Kata ibuku, di luar banyak orang jahat. Aku sih udah pernah. Seru sih, aku udah pernah kok lihat anak-anak mandi sungai. Aku sih mau ikut mandi, tapi kata ibuku di sungai itu banyak penyakitnya. Kalau aku sih kepinginnya kalau keluar istana langsung jalan-jalan ke luar negeri. Pasti asik. Wah, seru tuh. Ngomong, kamu ada perhiasan lagi nggak yang mau dibagi ke kita? Ntar ya, aku cek dulu di laci. Jadi begini Paduk. Ya lah. Kok Paduk? Iya kan Padukun. Jadi gini Paduk. Kok Paduk? Kan Paduka. Benar. Jadi begini Paduk. Apaan tuh, Paduk? Palanya kayak beduk. Saya memanggil Padukun ke sini untuk mengerahkan semua kesaktiannya dan membuatku lebih kaya raya. Apa yang harus saya lakukan? Kau harus memberiku lebih banyak emas lagi. Emas. Aku ingin membuat istana ini dilapisi oleh emas. Emas. Apa ini? Ya dong. Wani piru. Kalau aku sudah kaya, akan kubayar berapapun itu. Kalau gitu mendingan kita lakuin buat kita aja emasnya. Iyalah. Masa dia minta? Iya, Bos. Kan itu emang kerjaan situ jadi dukun membantu saya. Jangan takut. Masalah bikin emas saya jagonya. Kemarin ibu-ibu saya sihir, di sini kuning, di sini kuning, bukan emas tapi mentega. Maksud kita tuh menambah lagi kekayaan kita tuh seperti perhiasan emas, koin-koin emas gitu. Nih ada asisten saya. Dia paling jago nurunin segala macem. Ngapain tuh? Bacain mantranya.
Denger nggak bunyi apa itu? Apa tuh? Bunyi apa? Perut saya belum makan ini. Saya kira bunyi hujan emas. Bentar lagi. Berapa lama lagi ya? Coba lihat di